Halo semuanya, selamat pagi. Gimana pagi hari ini? Happy atau sedih? Ya, kalau yang happy kita bakal tetap happy karena kita akan jumpa matematika. Dan yang sedang sedih, kita juga akan happy-happy di matematika. Oke, untuk hari ini, materi hari ini adalah materi logaritma. Logaritma, kalau kakak bilang itu inverse dari eksponen ya. Bisa didefinisikan inverse dari eksponen. Jadi, logaritma ini kita mau mencari pangkat dari persamaan perpangkatan. Oke, secara umum secara matematika, logaritma itu dapat ditulis seperti ini. A pangkat N sama dengan P menjadi A log P sama dengan N. Oke, inilah logaritma secara umum dituliskan ya. Jadi dari perpangkatan eksponen ketika dia dijadikan logaritma menjadi seperti ini. Oke, ada sedikit catatan ya. Kemungkinan ya mungkin banyak biasanya yang baca ini A log P sama dengan N. Tapi kakak mau diusahain cara bacanya itu log P. Oke, log P basis A sama dengan N. Berarti log P basis A sama dengan N ya. Biar tidak terjadi kekeliruan nantinya ke depannya. Diusahakan terbiasa membacanya seperti itu. Oke? Oke, kita kan kenalan di sini dengan A. A ini itu disebut bilangan basis ya. Karena tadi udah kakak singgung log P basis A. Maka A itu adalah bilangan basis atau boleh bilangan pokok. Tapi di sini kita bilang bilangan basis. Di mana A ini harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Oke, berarti A harus positif dan A tidak sama dengan 1. Oke, ya. A itu bilangan basis. Lalu Kak, kalau P kita kenalan lagi. P di sini kita sebut sama namanya numerus. Ya, P itu numerus. Artinya bilangan yang dicari logaritmanya. Ya, kita tulis aja bilangan yang dicari logaritmanya. Dan P ini juga harus positif. Makanya P lebih besar dari 0. P di sini harus positif. P di situ dibilang numerus, disebut, dipanggil, dikasih nama numerus, ya kan? Lalu N itu adalah hasil dari logaritma, hasil logaritma. Oke, ya. Berarti bacanya log P basis A sama dengan N. A bilangan basis, P numerus, N hasil logaritma. A sama P harus positif. A tidak sama dengan 1. Oke, inilah definisi logaritma ya kan. Langsung aja kita ke contoh biar tidak bingung. Ya betul, biar tidak bingung. Oke, yang pertama, kalau kakak punya 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya kan. Nah, kalau kita jadikan log itu bagaimana? 3 ini sebagai A, 2 sebagai N, 9 sebagai P. Di sini lihat ini, A pangkat N sama dengan P. Berarti A-nya 3, N-nya 2, P-nya 9. Maka menjadi di sini A log P. A-nya mana? A-nya 3. Berarti menjadi 3 log
9 sama dengan 2. Yap, ya kan? A-nya 3, P-nya 9, N-nya 2. Oke, jangan bingung. Lagi kita kasih contoh lagi. Coba kalau kakak tanya 2 pangkat 5 kan sama dengan 32. Nah, kalau kita jadikan log gimana tuh? Ayo jawab coba. Berarti 2 log 25 ya kan? Log 25 basis 2 sama dengan 32. Di sini kok 25. 32 sama dengan, kan sini 32 ya kan? Sama dengan 5 ya kan? Cara bacanya log 32 basis 2 sama dengan 5. Oke? Ya, coba kakak kasih satu contoh lagi. Teman-teman yang jawab ya bareng-bareng. Kita ambil yang singkat aja sih. 2 pangkat 3 sama dengan 8 menjadi bagaimana? Oke, good job. 2 log 8 sama dengan 3. Ya, satu lagi biar selesai. Kakak punya 10 pangkat 4 berapa? Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 4 kali ya kan? Berapa? 10.000 ya, menjadi ya kan 10 log 10.000 sama dengan 4 ya kan? Ya, log 10.000 basis 10 sama dengan 4. Nah, di sini ada nih kakak sedikit ya wanti-wanti. Kalau di log ya, ini basis 10 ini itu bisa kita tulis seperti ini aja teman-teman. Log 10.000 sama dengan 4. Tidak dituliskan ya. Jadi biasanya basis 10 ini itu tidak perlu dituliskan. Ya, jadi kalau teman-teman jumpa seperti ini log tidak ada basisnya, jangan panik. Ingat, itu basis 10. Karena di log basis 10 biasanya tidak dituliskan ya. Basis 10 biasanya tidak perlu dituliskan. Ya, basis 10 biasanya tidak perlu dituliskan. Ya, jangan bingung. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Ya, jangan bingung-bingung. Ini kita sudah belajar eksponen. Setelah belajar dari eksponen kita lanjut ke logaritma. Pasti matematika itu berurut ya. Tidak mungkin kalian belajar logaritma dulu baru eksponen. No. Pasti eksponen dulu baru logaritma. Lanjut ya. Gini. Dengan menggunakan definisi logaritma, ya, tentukan nilai X berikut ini. Oke, perhatikan ya, ini kita buat contoh yang kelima. Kalau kakak punya 2 log 8 sama dengan X, ini X-nya berapa? Ya, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 itu sama ya. 2 log 8 sama dengan X, artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 2 pangkat X yang hasilnya 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 kali 2 kali 2. Ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 3. Terjawab di sini X-nya 3 ya. 2 log 8 sama dengan 3. Ya. Oke. Lanjut lagi contoh yang ke-6. Kakak buat log 625 basis 5 sama dengan X ya. Oke, sama dengan X. Lanjut, ini cara nyarinya gimana? Berarti kita mau mencari 5 pangkat berapa yang hasilnya 625 ya kan? 5 pangkat berapa yang hasilnya 625.
25. 5 pangkat berapa ya yang hasilnya 625? Coba kalikan. 5 kali 5 kali 5 kan lagi kali 5 kan lagi. Sudah dapat ya 5 pangkat 4. Itu 625. Sehingga X-nya sama dengan 4. Berarti 5 log 625 adalah 4. Ya. Oke. Oke, jangan bingung-bingung lagi. Satu contoh terakhir sebelum kita masuk ke hal yang terpenting dari logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Ya, di sini kita punya log setengah basisnya 4. Itu sama dengan X, ya. Artinya 4 pangkat berapa yang hasilnya setengah? Oke. 4 pangkat berapa yang hasilnya setengah? 4 pangkat X sama dengan setengah. Oke, jangan lupa eksponennya ya. Meskipun kalian lanjut belajar logaritma, pelajaran sebelumnya itu jangan dilupain karena matematika itu berkesinambungan, ya kan? Berarti 4X itu bisa nggak 4 ini kita buat 2 pangkat 2? Bener ya kan? Baru ada X di luarnya, ya kan? Baru setengah. Lanjut lagi berarti 2 pangkat 2X ya. 2 pangkat 2X sama dengan setengah. Ini 1/2, artinya 2 pangkat 1 di bawah ini kan. Kalau kita mau naikkan dia jadinya negatif 2 pangkat min 1. Jangan bingung, di sini kita gunakan sifat apa? Sifat si eksponen kalau di sini ya. Berarti 2X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1/2. Berarti 4 log setengah adalah negatif 1/2. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, mau yang ada diskusikan dipersilahkan. Sebelum kita lanjut ke sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Sifat-sifatnya cukup banyak tetapi tidak begitu sulit untuk kita pahami ya. Sifat-sifat logaritma. Oke, sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini biasanya mempermudah kita untuk menyederhanakan ya bentuk logaritma. Oke, sifat yang pertama ya, ada log B basisnya A ditambah log C basisnya A itu sama dengan log B kali C basisnya itu A. Oke, coba diperhatikan. Ada log B basisnya A, log C basisnya A, sama-sama di basis A. Harus sama dari kedua basisnya ini. Kalau kita jumlahkan dia dijadikan perkalian B kali C. Ya. Oke, langsung aja ke contoh. Contohnya kita punya log 3 basisnya 2 ditambah log 10 basisnya 2. Sama-sama basis 2 ya. Sama-sama basis 2. Artinya bisa kita jadikan B kali C. Berarti log 3 dikalikan 10 basis 2. Jadinya berapa? Log 30 basis 2. Log 30 ini 30 nggak bisa ya. 30 2 pangkat berapa yang hasilnya 30? Nggak ada ya. 2 kali 2 nggak ada. Coba ada nggak? Ya tidak ada ya. Oke. Nah lanjut kita sifat yang kedua. Sifat yang kedua hampir sama kayak sifat yang pertama. Ketika kita punya log B basis A tapi kita kurangkan ya, kita kurangkan baru log C basis A, sama-sama basisnya sama-sama punya basis yang sama dengan log B per C itu basisnya A. Nah, kalau dia penjumlahan jadinya perkalian, tetapi kalau pengurangan ya selisih itu kita jadikan pembagian. Kita buat contohnya. Contohnya kita punya
log 81 basis 3 kita kurangkan dengan log 27 basis 3. Nah, ini boleh kita jadikan pembagian. Kenapa? Sama-sama basisnya berapa? 3. Sehingga menjadi log ya B per C. B-nya 81, C-nya 27. Berarti 81 dibagi 27 basisnya 3. Berapa 81 bagi 7? Itu 3, ya kan? Lognya 3. Nah, basisnya berapa? 3. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? 3 pangkat, ya kan? Ini kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? 3 pangkat 1. Berarti 3 log 3 itu 1. Ya. Kalau penjumlahan dia jadi perkalian, kalau pengurangan dia jadi pembagian. Nah, oke, bisa kita lanjut ke sifat logaritma yang ketiga. Sifat logaritma yang ketiga itu kita punya log B basis A, baru kita punya log C basis A. Nah, kita lakukan perkalian ya. Kita maaf, ini log B basis B. Nah, kita lakukan perkalian ya. Ya, lakukan perkalian sehingga ini bisa A log C basis A. Coba perhatikan. Log B basisnya A, log C basisnya B. Teman-teman lihat, ini kita melakukan perkalian. Di sini numerus nih kan, numerusnya B. Di sini basisnya B. Nah, ini kayak bisa kita lakukan pencoretan. Jadi sisanya itu adalah A log C. Ya, log C basis A. Ya. Oke, kita ke contohnya. Contohnya log 7 basis 5 dikali log 25 basis 7. Nah, numerusnya yang di sini nih 7, basisnya di sini 7. Jadi ini bisa kita lakukan penghilangan. Sisanya adalah log 25 basis 5, ya kan? Ya. Lanjut ya. 5 log 25. 5 pangkat berapa? Berarti kan 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Oke, selesai. 5 log 25 itu adalah 2. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Ya. Ini numerus itu hasil dari logaritmanya ya, bilangan yang mau dicari logaritmanya. Oke. Lanjut sifat yang keempat ya, cukup banyak sifatnya tapi tidak sulit-sulit banget. Oke, kita punya basis A ya, lognya itu B pangkat N. Nah, berarti numerusnya itu bilangan berpangkat. Nah, N-nya itu bisa kita letakkan di depan, baru sisanya di belakangnya. Oke. Log B pangkat N basis A ya, berarti numerusnya itu bilangan berpangkat. Maka pangkatnya bisa kita taruh di depannya, lalu A log B seperti sisanya. Ya kan? Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke contohnya. Contohnya kita punya ini. Log 1/27 basisnya 3. Coba perhatikan. Baru basis 3 log. Nah, 27 itu kalau dijadikan eksponen bilangan berpangkat berapa? 3 pangkat 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Oke, lanjut. Basis 3 log. Ini bisa kita naikkan nggak teman-teman? Bisa, jadinya negatif ya. Jangan lupa sifat-sifat bilangan eksponen. Maaf, sifat-sifat eksponen. 3 pangkat minus 3. Nah, lanjut, lihat. 3 log 3 pangkat minus 3. A log B pangkat N. Numerusnya itu berpangkat. Numerus seperti di sini itu juga berpangkat. Jadi bisa kita taruh pangkatnya itu ke depan. Berarti negatif 3. Sisanya A log B. 3 log 3. 3 log 3. Nah, negatif 3. 3 log 3 itu berapa? Teman-teman, berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 3, ya kan? Berapa? 3 pangkat 1. Berarti 1
Berarti negatif 3 kali 1 negatif 3. Oke. Inilah sifat yang keempat ya. Lanjut lagi sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima, nah di sini basisnya berpangkat, selanjutnya numerusnya juga berpangkat. Nah oke, lihat, basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat. Maka setiap pangkat dari numerus sama basis ini kita bagikan. Jadi pangkat numerus itu M, dibagikan pangkat dari basis itu N, taruhkan di depan, sisanya kita tulis A log B. Oke, lihat. Basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat. Jadi setiap pangkat ya, pangkat dari numerus kita bagikan dengan pangkat dari basis. Kita taruhkan di depan, sisanya lah A log B, sisanya A log B. Oke, langsung ke contoh. Contoh kita punya 9 log 27. Ya. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3, ya kan? Nah, lanjut lagi. Nah, lanjut. Basisnya bilangan berpangkat, numerusnya juga bilangan berpangkat. Jadi pangkat dari numerus 3 kita bagikan dengan pangkat dari basis 2. 3 per 2. Sisanya 3 log 3. 3 log 3 berapa? Jangan bingung. 3 log 3, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Adalah 1. Berarti 3 per 2 dikali 1. 3 per 2. Oke, inilah sifat yang kelima. Masih ada lagi Kak? Masih ada lagi ya. Tapi sebelumnya sampai yang sifat yang kelima, ada yang mau ditanyakan biar kita bisa lanjut ke sifat yang keenam. Kalau masih ada yang bingung-bingung boleh diperjelas lagi, boleh ya. Lanjut yang keenam. Sifat yang keenam, kita punya basis A log B ya, sama dengan, nah ini bisa kita balikan, B log A bisa, tapi ada syaratnya, dia menjadi 1 per B log A. Nah gini, dia boleh dilakukan balik-balik gini, dibalikkan, tapi ingat dia jadinya 1 per ya. Contoh biasanya contohnya itu dia ada permisalan, jika diketahui 3 log 2 sama dengan A, maka ya tentukan nilai dari log 27 basis 32. Oke, kita mau jawab ini ya. Kita mau jawab ini. Berarti 32 log 27 basis 32 ya. Itu kalau kita bentukan dalam A itu bagaimana? Gitulah maksud soal ini ya kan. Kita tulis terlebih dahulu lagi. Oke, lanjut. 32 sama 27 itu bisa jadikan eksponen. 32 berapa ya? Bisa nggak pangkat 3 pangkat berapa? Nggak bisa ya. 2, coba 2 pangkat berapa? 2 kali 2 kalikan 2 lagi, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Bisa ya. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 log 27 3 pangkat 3. Itu nggak bingung ya. Oke, lanjut. Ingat, ini basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat. Jadi pangkat dari numerus kita bagikan dengan pangkat dari si basis ya, 3 per 5. Sisanya 2 log 3. Lanjut. Nah, 2 log 3. Sedangkan yang ada di sini 3 log 2 sama dengan A. 2 log 3 tidak ada. Kita tidak tahu berapa. Tapi kita bisa balikan dengan sifat yang keenam tadi. Berarti 1 per 3 log 2 ya kan. Jadi kita balikan, jadi numerus jadi
basis jadi numerus. Syaratnya adalah 1 per B log A. Jadi dia di 1 per di bawah ya. Seperti ini. Sehingga 3 per 5 1 3 log 2 itu sama dengan A. Berarti 1 per A. Berarti 3 per 5A. Selesai. Tidak ada yang bingung ya? Tidak. Lanjut sifat yang ketujuh. Cukup banyak sifatnya. Sifat yang ketujuh, log B itu basisnya A. Itu bisa kita buat P log B per P log A. Oke, coba perhatikan. Dimana tapi di sini syaratnya P-nya itu harus positif dan P-nya itu juga tidak sama dengan 1 ya. Coba perhatikan teman-teman. Ya, kita punya log B basis A. Nah, kita bisa jadikan ini kita ambil sembarang P ya. Log B berarti numerusnya itu di atas, basisnya jadi di bawah log A ya. P ini harus positif dan P ini juga tidak sama dengan 1. Itu syaratnya ya. Langsung aja ke contoh. Biasanya bentuk soalnya itu kayak gini. Jika diketahui ya, kita buat 5 log 2 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B, maka tentukan nilai dari berapa itu? 14 log 10. Oke, inilah dia yang ditanya. Ya, biasanya seperti ini untuk sifat yang ketujuh. Coba kita selesaikan bersama-sama. Ya, kita tahu kita mau cari 14 log 10 itu dengan bentuk AB ya kan, ada A sama B. Kita buat bentuk AB dia. Hubungannya begini, 14 log 10. Nah, di sini ya kita mau buat seperti ini bentuknya, seperti ini. Nah, P-nya ini nggak sembarangan juga banget ya kita ambil. Kenapa? Kita lihat dari apa ya? Soalnya ini dari masalahnya di sini sudah dikasih clue. Semua itu dalam basis 5. Jadi basis P-nya ini itu bisa kita buat 5. Jadi nggak sembarangan banget, tapi dia biasanya dikasih clue dia di soalnya ya. Jadi biar terarah nanti jawabannya, biasanya seperti itu. Jadi dilihat dari soalnya itu apa sih yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan, jadi penyelesaian ya. Jadi bisa kita basisnya itu kita buat 5, berarti 5 log. Nah, di sini numerusnya B ya, berarti 10 dulu per 5 log pangkatnya 14. Oke, ini adalah bentuk dari sifat yang ke-7 ya. Tidak bingung kan? Tidak bingung. Lanjut, kita lihat di sini ada 5 log 2, di sini ada 5 log 7. Kita punyanya 5 log 10 sama 5 log 14. Kita lihat gimana ya biar ini berhubungan dan saling sinkron satu sama lain adalah kita buat 5 log. Kita tahu 10 itu adalah 5 kali 2 ya. Benar nggak? Benar, 5 kali 2 ya. Kenapa Kak harus dikalikan 2? Kenapa nggak 10 kali 1 aja ya? Mungkin gitu pertanyaannya, kenapa harus 5 kali 2? Bisa 10 kali 1. Kita lihat ya teman-teman, kita lihat kemungkinan dari soalnya. Soalnya itu ada angka 2, 5 log 2. Artinya berhubunganlah dia sama 2. Makanya 10 ini itu 5 kali 2 kita buat. Nah, sama kayak 14. Karena di sini berhubungan sama 7, berarti 5 log 7 kali 2. 7 kali 2 berapa? 14 ya. Jadi lagi-lagi dilihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita menjawab soal. Lanjut, berarti ini ingat nggak? Kalau di sini kali bisa jadi penjumlahan. Ingat sifat yang ke-1. Sifat yang ke-1 ini dia sifatnya. Belum jauh-jauh sifatnya, masih ini. Ya, ketika dia dijadikan kali, dia bisa dijadikan tambah. Dimana basisnya harus sama. Basis mereka kan sudah sama. Ya kan, berarti 5 log 5
ditambah 5 log 2. Pisahkan. Bawahnya 5 log 7 tambah 5 log 2. 5 log 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 1. 5 log 2, ini dia. 5 log 2 sama dengan A. Nah, langkah-langkah tadi yang kita cari mau buat si A ininya. Kita mau menuju si A, berarti 1 tambah A. Lanjut, 5 log 7. 5 log 7 itu B, ya. Nah, 5 log 2. 5 log 2 itu A. Berarti 1 tambah A per B tambah A. Selesai. Ya, mudah kan? Tidak. Ya, pelan-pelan semuanya. Jadi semakin sering kamu latihan soal, kamu makin ingat rumus, makin ingat sifat-sifat. Jadi sifat-sifat logaritma ini tidak untuk dihafal, tetapi semakin kamu sering latihan soal, bertemu soal-soal latihan, dan kalian terapin sifat-sifatnya, itu bakal kalian paham sendiri tanpa harus menghafalnya, ya. Lanjut, masih ada lagi sifat-sifat dari logaritma, ya. Masih, kita lagi ambil yang ke-8. Sebenarnya sifat yang ke-8 ini kalian udah paham ya, karena A log A itu adalah 1. Yang kita lakukan dari tadi, ya. Tapi kita masih memahaminya gini kan, 5 log 5, kita bilang 5 pangkat berapa yang hasilnya 5, sebenarnya 1. Kalau dia udah sama A log A, 5 log A, itu pasti 1. Lanjut, 2 log 2 pasti hasilnya 1. 3 log 3 hasilnya 1. 4 log 4 hasilnya 1. Log 10 1. Ingat ya, kalau 10 basisnya tidak ditulis, jangan lupa. Oke, kalau sifat ke-8 ini sepertinya tidak ada masalah karena dari tadi sudah kita pahami. Tapi kita tadi masih memahaminya 5 pangkat berapa yang hasilnya 5. Sebenarnya kalau udah sama, 5 log 5, 3 log 3, 4 log 4, 64 log 64 itu hasilnya tetap 1, ya. Lanjut lagi, ada sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 ini kita ambil yang ini aja. A, ya, A baru dipangkatkan tapi pangkatnya logaritma. Jangan bingung ya, coba lihatin. A log A pangkat A log B. Jadi dia A eksponennya itu logaritma. Nah, teman-teman lihat A di sini itu sama dengan basisnya. Jadi kalau dia sama dengan basis yang dipangkatkan logaritmanya ini, itu tinggal udah hasilnya beda aja sama dengan B. Gak ribet memang, tapi harus dilihat lah pelan-pelan ya. Kalau coba kakak ambil 2 pangkatnya itu log 10, basisnya 2. Nah, karena udah sama sih basisnya ini ya, basis dari logaritma dan di bawahnya ini 2, A-nya juga 2, sama, berarti hasilnya 10 ya. Dia tidak sulit-sulit, tapi harus dilihat kemungkinannya ya. 3 pangkat 3 log 7 berarti 7 ya, tidak ada kesulitan apapun. Lanjut lagi, masih ada sifat yang ke-10. Kita ambil sifat yang ke-10 ini aja. A log A pangkat N sama dengan N. Sebenarnya tadi kita udah masuk ya, udah ada juga sifat yang hampir bermiripan dengan ini ya. Tapi kita kan di situ A log B ini sifat keempat, masih belum jauh dia. A log B pangkat N, N-nya di depan kan, sisanya A log B. Nah, kenapa Kak yang di sini A log A pangkat N kok cuman tinggal langsung N saja? Karena teman-teman, ini kan kalau kita buat kan N-nya di depan, sisanya berapa? A log A. A log A apa tadi? A log A sama dengan 1. Berarti tinggal N kali 1. Ya udah hasilnya N. Nah, gitunya mudahnya. Ya, gak usah langsung kok kayak gini, Kak. Tidak. Kita pahami pelan-pelan ya. 3 log 27. Artinya 3 log 3 pangkat 3. 3 log ini udah sama ya, 3 log 3 kan. Udah sama nih, berarti hasilnya tinggal 3. Ya kan? Tidak ribet. Oke. 2 log 8 berarti 2 log 2 pangkat 3, hasilnya 3 tinggal karena 2 log 2 udah sama
ya kan? A log A-nya udah sama, atau boleh kita tuliskan 3, sisanya berapa? 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 3 kali 1 sama dengan 3, sama saja. Jadi langsung pangkatnya saja kita buatkan ya. Oke, lanjut lagi sedikit lagi. Sifat yang ke-11 ya. Ketika basisnya berpangkat, baru numerusnya juga berpangkat. Nah, tapi pangkatnya sama ya, sama-sama n lah kalau di sini. Maka tinggal sisanya aja A log B. Karena apa? Tadi turunannya juga ya teman-teman, semuanya turunan dari sifat yang ininya dia, sifat yang ini, ya kan? A pangkat n log B pangkat m, ya kan? Pangkat dari numerusnya dibagikan dengan pangkat dari basisnya m per n. Nah, kalau kita lihat di situasi kondisi ini jadinya pangkat dari numerusnya n, pangkat dari basisnya n bagi n berapa? 1. Ya udah tinggal aja tulis A log B-nya. Itunya teman-teman ya. Jangan langsung aduh susah banget Kak. Enggak. Kalau kita pahami pelan-pelan bisa. Ini log 25 basis 16. Oke, coba kita selesaikan. 16 itu 4 pangkat 2 ya. 4 kali 4 kan 16. Log 25 itu 5 pangkat 2. Nah, di sini pangkat dari numerus, pangkat dari basis itu sama-sama berapa? 2. Good job. Sama-sama 2. Jadi tinggal sisanya A log B, berarti 4 log 5. Udah selesai ya. Gak ribet, enggak. Ya. Oh, satu lagi sifatnya. Sifat yang ya ini sifat umumnya juga ya. Jadi kalau kita jumpa log 1 basis A, ya kalau log 1 mau basis berapapun itu hasilnya 0 ya. Jadi harus kita tahu ya. Oke, kalau kalian jumpa 5 log 1 itu 0. Kalau dia di sini 1, mau basis berapapun dia 1, 2 0. 2 log 1 sama dengan 0 ya. Kok kenapa begini Kak? Kita balik lagi ke definisi dari si logaritma. Artinya di sini kan 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Kita tahu 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? 5 pangkat 0 lah pasti hasilnya 1. Berarti X-nya itu 0. X-nya itu 0 lah kan? Lanjut, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pastinya 2 pangkat 0. Makanya mau log berapapun, kalau di sini log 1, mau basis berapapun hasilnya 0 ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, selesai sudahlah sifat-sifat dari logaritma. Ya, ada 12 sifat dari logaritma. Tidak begitu sulit kan? Hanya perlu memahaminya dengan perlahan-lahan. Oke, kita ambil satu contoh soal ya yang cukup rumit sedikit untuk kita bahas, untuk mendalami sifat-sifat dari logaritma yang baru kita pahami tadi ya. Kita mau selesaikan ini contoh lah ya, contoh yang terakhir kita bahas dari sifat-sifat logaritma. Contoh kita punya, oke, kakak tulis dulu ya, baru 16 log 9 tambah 3 log 27 kita bagikan dengan 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 2. Oke, jangan rumit lihatnya. Lihatnya angkanya banyak, tapi ini bisa kita selesaikan dengan perlahan-lahan. Ya, pangkat 2-nya ini kita ingat, kita nggak usah pakai dulu, tapi kita ingat di akhir kita harus dia pangkatkan 2. Oke? Oke, kita setuju semuanya? Setuju. Coba perhatikan pelan-pelan. 3 log 2. Di sini nggak ada yang bisa kita apa-apain ya. Tapi kita tuliskan aja berarti 3 log 2. Oke. Nah, 16 log 9. Ini bisa kita jadikan eksponen nggak basisnya? Bisa. Numerusnya juga bisa. Berapa? Kalau 16. 4 pangkat 2. 4 kali 4, 16. Ya, bisa juga kan? Bisa. Atau 2 pangkat 4 bisa nggak 16? 2 pangkat 4. 2. Bisa ya? Ya kan?
2 pangkat 4 aja deh. 2 karena bagusan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, log 9-nya itu kalau kita jadikan eksponen ya 3 pangkat 2. Oke. Lanjut lagi. 3 log 27 berarti 27-nya itu 3 log 3 pangkat 3, ya kan? Gak bingung kan kalau ini kan. Lanjut kita perkan. Nah, 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Ingat sifat yang kedua ya. Kalau dia pengurangan bisa kita buat dan basisnya sama, ya ingat basisnya harus sama dulu. Basisnya sama berarti 2 log 24 dibagi 3, ya kan? Jadi pembagian kan? Nggak lupa kan? Nggak. Lanjut lagi, 3 log 2 tidak ada yang bisa kita lakukan pada beliau. Oke. 2 pangkat 4 log 3 pangkat 2. Numerus dan basisnya punya pangkat. Ingat sifat keberapa tuh ya tadi ya? Sifat ke 5. Sifat kelima ya. Berarti pangkat dari numerus kita bagikan dengan pangkat dari basis 2/4, baru sisanya 2 log 3. Lanjut di sini 3 log 3 pangkat 3. Ingat ini udah sama 3 log 3. Pangkatnya udah pangkatnya jadi ke depan kan. Berarti 3 ya kan. 3 log 3 1 kan, sisanya 3 log 3. Bolehlah kita tuliskan dulu 3 log 3, nggak ada masalah ya. Ya, jadi n-nya ini bisa, pangkatnya ini bisa kita taruhkan di depan seperti ini. Lanjut lagi, 2 log 24 bagi 3, 8. 2 log 8. Lanjut ya, 2/4 ini ya bisa kita taruhkan ke depan aja ya. Bisa kita ya taruhkan ke depan. Kalau kakak buat seperti ini, perhatikan 2/4 dia di depan. Lanjut 3 log 2 baru 2 log 3 ya kan. Di sini 3 log 3 1, 3 kali 1 per. Oke, berarti harus di sini. Ya usahakan sama dengannya itu samakan dengan pernya ya, biar bagus. Biar memang seperti itu penulisannya ya. Lanjut 2 log 8 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 berarti ini 3. Gak bingung kan dari mana dia 3? 2 log 8 itu 3. Oke, lanjut lagi. 2/4, 2/4. 3 log 2 dikali 2 log 3. Ini numerus di sini sama dengan basis di sini bisa kita hilangkan. Jadi sisanya 3 log 3. 3 log 3. Tambah 3 dibagi 3. Oke? Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Berarti 2/4, 3 log 3 itu 1 tambah 3/3. Berarti 2/4 ditambah 3 dibagi 3 ya. Jadinya 14/4 dibagikan 3. Ya, 14/4 dibagikan 3 berarti 4 kali 3 12, berarti 14/12. Ini jangan bingung, ini kan pecahan, kita lagi menyederhanakan pecahannya. Jadi 14/12 kita kecilkan lagi 7/6. Selesai? Belum, lupa teman-teman semuanya. Ingat, ini kan dia dipangkatkan 2-nya lagi. Ya udah kita pangkatkan dia dengan 2 lagi. Berarti 7 kali 7 49, 3 kali 3 36. Barulah selesai yang kita lakukan. Ya, kalau kita paham ya, memahami lah sifat-sifat dari logaritma, kita jumpai soal itu dari logaritma itu mudah untuk kita menyelesaikannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Nah, disinilah penghujung materi kita untuk materi logaritma. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.